Selamat malam saudara, yang Anda simak tadi di awal program adalah sedikit kutipan dari pidato politik Presiden Jokowi di sebuah perhelatan partai politik di kawasan Sentul, Jawa Barat akhir Februari lalu. Pidato politik yang menyinggung soal demokrasi kebablasan ini serta-merta menimbulkan beragam pendapat yang berbeda. Ada pihak yang menyatakan bahwa pidato politik ini sifatnya retorika yang menyebut demokrasi kebablasan. Begitu juga ada juga pihak yang menyebutkan bahwa ini salah kaprah Presiden mengartikan demokrasi yang sudah kebablasan. Tapi tidak sedikit juga yang mengamini bahwa demokrasi kebablasan yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi bisa dijadikan momentum untuk kita berbenah diri, mengevaluasi diri agar memiliki proses demokrasi yang lebih beretika sekaligus lebih beradab. Tapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah sedemikian gentingkah demokrasi kita dan benarkah yang terjadi saat ini adalah demokrasi yang kebablasan? Lalu seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah demokrasi agar tidak kebablasan? Ini yang akan kami diskusikan malam hari ini. Saya Dinta Mirakusuma, Anda menyaksikan program Dua Arah dan saya akan perkenalkan kepada Anda 4 narasumber saya malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Bung Taufik Damas dari Relawan Nusantara. Dia masuk dalam tim pemenangan Ahok Jarot. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Pak Joni Plate, politisi Nasdem. Selamat malam Pak Joni Plate. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Ferry Juliantono, Waketum DPP Gerindra yang juga juru bicara Anies Sandi. Selamat malam Bung Ferry. Dan juga ada Bu Nasir Jamil, politisi PKS. Selamat malam Bu Nasir Jamil. Dan di kursi audiens juga ada beberapa teman saya dari Universitas Indonesia. Ya, selamat malam. Dan dari Universitas Gunadarma, selamat malam. Dan dari Universitas atau Institut Teknologi Indonesia, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Dua Arah. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita simak dulu pernyataan lengkap pidato politik Presiden Joko Widodo. Banyak juga yang bertanya kepada saya, apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan sudah kebablasan? Saya jawab iya, demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Dan praktek demokrasi politik yang kita laksanakan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran yang lain yang bertentangan dengan ideologi kita, Pancasila. Dan penyimpangan praktek demokrasi itu mengambil bentuk nyata, ya, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, politisasi SARA. Oke, itu tadi kutipan atau sekelumit dari pernyataan pidato politik Presiden Joko Widodo. Saya ke Pak Joni. Ada yang menarik juga, lanjutan dari pidato politik itu adalah penyimpangan praktek demokrasi mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA, saling memaki dan menghujat yang bisa mengarah pada perpecahan bangsa. Ini juga dilanjutkan oleh Presiden Jokowi pada pidato politik. Mungkin Pak Joni bisa menginterpretasikan kepada kami apa atau kelompok mana sebenarnya yang lagi disentil oleh Presiden Jokowi dan dalam konteks apa yang dijadikan benchmark oleh Presiden Jokowi? Apa yang disampaikan oleh Presiden itu ya untuk mengingatkan kita sekalian bangsa Indonesia bahwa demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila kita adalah demokrasi yang mengacu kepada sila keempat Pancasila itu sendiri, yaitu musyawarah untuk mufakat. Apa itu? Yaitu demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif itu menganut 3 prinsip setidaknya. Prinsip yang pertama adalah prinsip deliberasi itu sendiri. Mendengar kepada semua dan memutuskan untuk kepentingan semua. Yang kedua prinsip reasonableness. Ya, harus dia wajar, masuk akal dan diputuskan secara rasional. Oke. Ya, dan yang ketiga, ya prinsip dari demokrasi Pancasila itu adalah prinsip kesetaraan dan kebebasan. Nah, pada saat di mana 3 hal ini ditabrak, ya, dan yang kedua pada saat mana di mana tujuan demokrasi sebagaimana
yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, karena demokrasi hanya ada alat. Bila tujuan demokrasi dan prinsip-prinsip deliberasi itu dilanggar, ya, maka itulah kebablasannya. Presiden melihat tidak dalam konteks akademis teoritis, tapi Presiden melihat ini dalam konteks substantif penyelenggaraan demokrasi Indonesia. Memang ada kecenderungan. Ya, saat ini kita tidak lagi mengacu kepada tekanan-tekanan dan diskusi argumentasi politik, tetapi melalui parlemen jalanan, melalui demonstrasi, ya, mulai tekanan-tekanan terhadap tokoh-tokoh politik secara langsung, mobilisasi massa dan lain sebagainya, yang berdampak pada fragmentasi masyarakat. Nah, terpecah belahnya masyarakat. Presiden mengingatkan, bila saja masyarakat terbelah, bila saja tujuan nasional kita tidak tercapai melalui demokrasi, itulah kebablasan. Dan kita harus kembali, demokrasi kita bertujuan untuk tujuan negara kita. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jangan demokrasi digunakan secara pragmatis yang justru ya memporak-porandakan semua konsep, semua program untuk pembangunan bangsa. Secara konkret Pak Presiden juga menyebutkan ada politisasi SARA. Ini yang menjadi dasar dari munculnya demokrasi itu kebablasan. Jelas sekali terlihat, ya, jelas sekali terlihat. Hal yang sederhana aja di dalam berbagai kontestasi ada inkonsistensi. Ya, di Pilkada DKI masyarakat dibelah menurut kultur dan menurut imannya. Ya, di pihak yang lain ya justru terbalik. Ya, misalnya ada partai-partai yang tidak menyukai Ahok ya dengan menggunakan isu-isu sara agama misalnya. Tetapi di saat yang sama partai yang sama mendukung calon-calon dari kelompok yang sejalan atau senafas dengan Ahok. Jadi Anda juga setuju bahwa memang saat ini kondisi kita sedang dalam posisi demokrasi yang sudah kebablasan? Ya, Presiden mengingatkan kita sekarang rawan bisa bablas dan berbahaya. Untuk itu marilah kita sadari bersama dan kembalikan demokrasi hakiki, demokrasi Pancasila kita, yaitu demokrasi yang deliberatif. Oke, Pak Nasir Jamil, Anda melihat ada poin kebenaran dari pidato politik Presiden Jokowi? Iya, bablas itu kan hilang ya, bablas angine gitu ya. Bablas itu hilang. Kenapa hilang? Karena tidak dikendalikan oleh hukum dan politik. Terutama etika politik tadi itu. Jadi hilang karena demokrasi itu sudah tidak dikendalikan lagi oleh hukum dan etika. Nah, itu menurut saya, sehingga hilang dia. Karena itu ada benarnya dan tepat apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, ya. Tapi yang sayangnya beliau sendiri yang melakukannya gitu loh. Ya, di mana beliau tidak memberhentikan Ahok sebagai gubernur yang sudah terdakwa, ya kan? Itu menurut saya sudah bablas. Apalagi tadi Pak Plate bilang kesetaraan. Ya, tidak memberhentikan Ahok itu mencederai kesetaraan. Karena apa? Ada gubernur-gubernur lain yang dia terdakwa itu langsung diberhentikan sementara ketika diputuskan. Anda mau katakan ya sekelas seorang Presiden Jokowi menjadikan kontestasi Pilkada DKI Jakarta sebagai benchmark untuk mengatakan bahwa demokrasi kita kebablasan. Anda mau katakan itu? Iya, bisa juga seperti itu. Ya, nah makanya saya katakan tadi benar dan tepat apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Tapi sayangnya beliau melakukan itu gitu loh. Ya, artinya tanpa beliau sadari beliau juga sudah kebablasan gitu loh. Nah makanya tadi kata Pak Plate kesetaraan. Ada 3 tadi kan diantaranya kesetaraan. Mana kesetaraan hukum gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau kemudian kesetaraan hukum diabaikan lalu kita ingin menghadirkan demokrasi Pancasila. Impossible menurut saya. Ya. Nah karenanya saya katakan kesetaraan ini coba kita lihat ya. Ketika misalnya ada anggota partai politik ya dijadikan tersangka oleh KPK langsung diberhentikan oleh partai politik tersebut, baru tersangka. Ini sudah terdakwa, masih asik-asik saja. Ya, gitu loh. Oke, baik. Pak Ferry, ada pendapat lain? Kalau saya gini lihat pernyataan Pak Jokowi tadi kan sebenarnya beliau mengatakan praktek atau kebebasannya kebablasan. Dan oleh karena itu langsung kemudian pernyataan beliau menyimpulkan bahwa demokrasi kebablasan. Menurut saya Presiden ini agak kurang paham untuk membedakan antara yang namanya praktek demokrasi dengan demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu ada struktur demokrasi, ada kultur demokrasi, ada praktek demokrasi. Ya. Yang beliau mau nyampaikan dalam kesempatan itu adalah praktek demokrasinya itu kebablasan. Tapi bukan kemudian langsung loncat kepada kesimpulan bahwa sebagai seorang presiden menyatakan bahwa demokrasi itu di Indonesia sudah kebablasan. Itu salah, karena kemudian kita juga jadi nanya, loh presiden kok
mengatakan demokrasi di Indonesia kebablasan. Padahal semua orang tahu sekarang kita justru demokrasinya sudah berjalan dengan baik. Prakteknya misalkan dalam konteks sosial media atau dalam konteks demonstrasi, menurut saya demonstrasi boleh. Kalau tadi sampaikan Pak Plate, apakah itu tujuannya untuk menekan atau apa segala macam, demonstrasi itu merupakan anak kandung dari demokrasi, boleh dan dijamin oleh undang-undang. Demonstrasi itu yang menurut Pak Joni tadi berimbas pada potensi memecah belah bangsa kalau atau fragmentasi nih Mbak Denta, demokrasi ini di Indonesia sering hanya diartikan demokrasi di bidang politik. Tapi orang lupa bahwa demokrasi itu juga soal keadilan, soal sosioekonomi. Indonesia ini demokrasinya mungkin baik di demokrasi politik, demokrasi ekonominya bagi sebagian rakyat Indonesia ini nggak adil. Dan oleh karena itu apa? Coba contohnya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Angka Gini rasio makin tinggi dan lain sebagainya. Rakyat itu tanya, loh ini gimana? Demokrasi yang kemarin kita tuntut, terus kok kemudian melahirkan ketidakadilan. Nah, tuntutan ini kemudian melahirkan suatu suasana di rakyat, di masyarakat, bahwa mereka juga nuntut ada ketidakadilan. Misalkan sekarang ini bukan soal rasis dan apa, tapi rakyat juga ngelihat kok presiden dengan sebagai penguasa, dia menggunakan kekuasaannya dan dengan menggabungkan dengan bersekutu dengan kekuatan modal, dia gunakan kekuasaan itu untuk misalkan orang-orang yang melakukan demonstrasi dituduh makar. Orang-orang yang demonstrasi dituduh kemudian ditangkap. Dicari-cari, dikriminalisasi segala macam. Itu juga mempertontonkan kekuasaan yang dilatar belakangi dipengaruhi oleh faktor-faktor kekuatan-kekuatan yang ada di belakangnya. Jadi penting sekali penguasa, presiden dalam hal ini Pak Jokowi harus hati-hati untuk mengeluarkan sebuah pernyataan. Karena rakyat pun sekarang menganggap bahwa Pak Jokowi ini sekarang seperti Pak Nasir tadi bilang cenderung untuk melindungi dalam konteks pilkada. Melindungi Ahok. Itu jelas sekali. Apalagi kemudian dalam status seorang terdakwa, presiden kemudian malah bukannya mengambil keputusan, tapi dia malah membiarkan ini. Nah ini rakyat juga nonton loh. Nah yang terakhir, yang paling parah ini adalah bahwa kalau kemudian tadi dikhawatirkan bahwa ini akan ada fragmentasi, akan ada lain sebagainya. Menurut saya justru ini sekarang tugasnya penguasa, presiden ini dalam konteks demokrasi adalah mencegah supaya yang namanya mayoritas itu tidak menjadi diktator. Siapapun mayoritas itu, apakah agama, apakah uang, apakah segala macam. Tapi juga nggak boleh ada yang namanya minoritas membentuk tirani. Tugasnya kekuasaan, presiden apalagi mencegah itu. Nah ini tidak tercegah. Kekuasaannya justru yang diupayakan bersekutu dengan kekuatan modal. Nah ini yang kemudian mengintimidasi rakyat. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Dan selanjutnya, usai jeda kita akan membahas benarkah gejolak politik menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini yang memunculkan ada potensi bahwa demokrasi kita sudah kebablasan. Usai jeda, tetap di Dua Arah. Banyak juga yang bertanya kepada saya, apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan sudah kebablasan? Saya jawab iya, demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Masih di Dua Arah, saudara, dan saya mau ke Pak Taufik Damas. Pak Taufik Damas, kalau tadi Pak Nasir Jamil bilang mengatakan bahwa demokrasi kebablasan, iya betul. Tapi yang melakukan demokrasi sehingga kebablasan itu justru Presiden Jokowi sendiri dengan tidak menonaktifkan Ahok sebagai gubernur. Pendapat Anda? Justru itu tepat Pak Jokowi itu tidak menonaktifkan Pak Ahok. Karena Pak Jokowi tidak boleh sebagai presiden melakukan intervensi hukum. Dia harus menunggu keputusan hukum. Dan Pak Ahok itu sudah dipertanggungjawabkan ke DPR melalui Menteri Dalam Negeri. Dan Menteri Dalam Negeri, kalau memang saya salah, salahkanlah saya. Kan sudah sampai ke DPR itu. Jadi saya pikir justru tepat kalau Pak Jokowi itu tidak memberhentikan. Karena tidak boleh intervensi dalam kasus hukum ini.
Meskipun ada juga politisi PKS lainnya yang menyebutkan bahwa yang dicontohkan sebagai demokrasi kebablasan adalah justru Pak Ahok yang melakukan pernyataan soal Al-Maidah di Kepulauan Seribu. Ya, itu tafsir ya, tafsir sebagian orang memang seperti itu. Tapi kalau saya bisa mempertanggungjawabkan itu dari sampai A sampai Z bahwa Pak Ahok tidak menista itu. Oke. Karena itu sederhana. bahasan yang lainnya ya, Pak. Sederhana. Kalau Pak Ahok itu menista, Pak Ahok sudah tidak akan bisa keluar dari Kepulauan Seribu. Oke. Sudah tidak bisa lagi kumpul dengan masyarakat itu, belusukan-belusukan itu Pak Ahok itu kalau beliau menista. Itu sederhana, ukurannya akal sehat. Dan saya secara pribadi mengakui sebentar bahwa apa yang dikatakan oleh Presiden Pak Jokowi bahwa demokrasi kebablasan itu peringatan. Karena saya melihat memang ini dalam konteks pilkada di DKI, politisasi SARA ini sudah demikian dahsyat. Sedemikian dahsyat di mana-mana. Dan saya juga heran kok dibiarkan begitu saja oleh aparat yang berwenang. Karena ini sangat bahaya. Mau dibawa kemana Indonesia ini? Saya tidak terlalu ambil pusing kalau orang mengkritik presiden, pemerintah atau siapapun pakai pendekatannya itu ekonomi. Bukankah yang berwenang itu juga atas instruksi dari presiden? Kalau memang sudah dianggap darurat itu harus dilakukan penegasan. Ya, tapi kan sebelum presiden ada aparat yang lain. Apalagi kalau soal-soal keagamaan. Kita punya umpamanya masjid, tempat ibadah atau gereja tempat ibadah sudah dipakai untuk kampanye secara praktis. Itu sebetulnya kan ada organisasi-organisasi keagamaan yang bisa menegur itu. Kayak di Islam umpamanya ada Dewan Masjid Indonesia harus melakukan itu. Mimbar keagamaan itu harusnya dipakai untuk mendidik umat, mencerdaskan umat, membentuk moral umat, bukan dipakai untuk politik praktis. Oke. Ingat, politik itu cuma jangka pendek, tapi keutuhan bangsa ini sesuatu yang harus kita perjuangkan sampai kapanpun. Pak Joni, Anda sepertinya sudah tidak sabar untuk menyampaikan pendapat, silakan. Jadi gini, pernyataannya Pak Nasir sama Pak Ilianto ini bagian dari hoax juga. Betul. Ya. Penyimpangan dan pembiasan informasi. Betul. Nah, ini ditonton oleh publik. Seperti tadi di quote, Gini rasio kita memburuk. Tahu tidak posisi Gini rasio di 2 tahun terakhir ini? Justru Gini rasio kita membaik jauh dibandingkan sebelumnya. Tahu gak Presiden mengingatkan ini apa? Ada bahaya liberalisme di situ. Ada bahaya radikalisme, fundamentalisme di situ. Nah, ini yang diperhatikan oleh Presiden. Ingat bangsa kita, rukunlah, bersatulah, gunakanlah demokrasi dengan baik untuk keutuhan bangsa. Jadi ada pembiasan Presiden informasi yang disampaikan. Sedang bekerja untuk memperbaiki perekonomian kita yang hancur berantakan selama ini. Ada banyak data-data empiris yang bisa disampaikan, kan tidak cukup dalam 2 arah ini. Betul. Tetapi Presiden sedang bekerja untuk itu. Jadi menyampaikan informasi harus ada unsur edukasi kepada publik. Menyampaikan informasi yang entertainment juga bagus. Akan tetapi jangan menggiring masyarakat ke arah yang salah. Ini bagian dari hoax. Pak Ferry, Wakil Ketua Umum Partai Politik. Kalau menurut saya, Presiden Jokowi yang lagi nyebar hoax dengan pidato tadi. Jadi saya sampaikan saja langsung bahwa pernyataan Presiden itu menggiring rakyat, menggiring audiens bahwa terjadi politisasi agama. Bahwa sebenarnya kalau lihat dari apa yang terjadi dalam konteks pilkada, hasil surveinya memperlihatkan justru etnis tertentu hampir 100% memilih pasangan Ahok Jarot. Agama tertentu juga memilih hampir 100% ini pasangan. juga hoax ini. Kenapa? Gitu. Dari mana Jadi, taunya itu? Ini politisasi langsung bebas rahasia. politisasi agama. Politisasi agama. Bahaya. Ini menurut masyarakat. menurut saya sebentar. Pak Jokowi Jangan adu masyarakat. saya Jangan tadi adu waktu masyarakat. bicara nggak Begini, boleh. Pak. Enggak. Saya mau ngomong jelas. Saya ingin katakan, Enggak. masyarakat punya gagasan, pikiran intoleran, itu wajar. Mas Taufik, Tapi saya kalau kasih tahu. politisi punya sikap intoleran, itu yang tidak benar itu. Siapa yang intoleran? Di Yang negara intoleran mana? mempengaruhi masyarakat. Saya kasih tahu Mas Taufik, di semua negara isu sektarian, isu primordialisme digunakan dalam kampanye. Trump juga pakai, semua negara nggak apa-apa. Yang dilarang itu adalah penggunaan kekerasan atas nama sektarianisme dan primordialisme. Itu beda loh. Tapi kalau orang menggunakan saya Islam, saya harus begini, saya segini-gini. Biasa itu. Biasa, boleh. Biasa. Saya etnis ini, saya pengen supaya kami yang ini, boleh. Boleh. Itu boleh. Jadi jangan
intoleran. Siapa yang intoleran? Enggak, Pak Jokowi ini menyebut yang disebut politisasi agama ini siapa? Tertentu. Enggak, Dari mana hasil pilkada? Terus kita tahu etnis tertentu ke kelompok atau ke paslon tertentu. Tidak ada pilkada itu ya. Politisasi Prinsipnya agama. rahasia langsung dan umum. Prinsip surveinya, hasil pemetaan. Ngomong hasil Enggak. survei. Kan ada sekarang dilihat di Sudah penjabaran. selesai pilkada tahap Bukan, 1, jangan itu ngomong lihat, survei. enggak. Ini mengarang-arang. Jadi politisasi agama. Oke. Pak Jokowi ini, Sebentar, Pak. gini, Mohon maaf. bentar, Bentar, Pak saya boleh, Taufik. saya bicara Selesaikan sebentar. dulu, Pak Karena Ferry. Presiden sendiri itu menggiring. Betul. Sebenarnya Pak Presiden sedang menutupi masalah sebenarnya. Bahwa kekuasaannya dia itu ditopang oleh kekuatan pemodal. Nah, Sekarang. Nah, Coba, inilah yang yang benar benar ini. Loh, rakyat sekarang senang. Jadi, bahaya loh, hoax lagi. kenapa sekarang? Pak Loh, Ferry tadi tolong dengar Coba. baik-baik apa yang Presiden katakan. Saya disampaikan hoax. keluhan dari banyak masyarakat. Dia Masyarakat menjawab siapa? masyarakat dan dia Masyarakat menyampaikan yang mana, keluhan masyarakat itu real. Hati-hati. Bangsa Enggak. ini harus dijaga keutuhannya. Justru- ini precaution, ini nasihat, ini peringatan kepada kita sekalian. Justru ini saya- tugas pemerintah. Justru saya itu justru tugas sekarang pemerintah, tugas presiden. rakyat pun Jangan mengarang. rakyat sekarang mencari jalannya sendiri. Dengar dulu, dengan Pak. instrumen Pak. demokratis. Ini juga provokatif. Demonstrasi. Ini provokatif. Demonstrasi Ini boleh. Sebentar. Mahasiswa boleh demonstrasi. Rakyat boleh Ya, demonstrasi. kalau rakyat mencari jalan Oke, sendiri, silakan Pak kalau Nasir Jamil. demokrasi, ya Cukup mereka Pak Ferry, berusaha sebentar. koridor. Koridor. Sebentar. Tidak mesti. Oke, saya mesti dengar yang siapa nih. Oke, silakan. Saya harus kasih kesempatan dulu ke Pak Nasir Jamil. Silakan Pak Iya, Nasir jadi Jamil. kalau kemudian rakyat mengambil inisiatif dan selama inisiatif itu dalam jalur demokrasi, ya kemudian tidak melanggar, menabrak ketentuan hukum yang berlaku, why not? Nggak bisa dianggap kemudian itu provokatif gitu loh. Ini kekuasaannya. Karena- Dengan ada seruan Iya, kebencian, karena dia- seruan hujatan, iya, itu dia tidak jengah. masuk dalam Ya, kategori dia jengah provokatif. dengan perilaku penguasa. Oke. Iya kan? Boleh. Akhirnya dia mengambil inisiatif gitu loh. Ada salurannya. Nah, apalagi Maksud sekarang rakyat nggak boleh teknologi protes. media cukup berkembang sehingga mereka bisa mencoba menyebarkan gagasannya dan kemudian disambut. Nah, itu sebenarnya harus menjadi introspeksi Iya, bagi iya. penguasa sendiri begitu. Oke, silakan Pak Itu Taufik. yang namanya demokrasi Indonesia, yang namanya kebebasan yang dilindungi oleh undang-undang itu untuk Indonesia ada batas-batasnya. Batas-batasnya di mana? Batas-batasnya kepentingan nasional. Presiden berada dan berpijak di mana? Berpijak pada kepentingan nasional. Pada saat ada kecenderungan dan bahaya terhadap kerukunan nasional kita, Presiden mengingatkan, untuk pembangunan ekonomi kita ada syarat dasar, stabilitas. Dan setiap usaha destabilisasi politik, ya itu akan mengganggu tujuan Presiden untuk membangun negara, melaksanakan amanatnya. Oke. Pertanyaan Ini yang saya tidak adalah boleh. siapa yang Ya. paling berpotensi mengganggu stabilitas itu? Nah, yang berpotensi mengganggu Ya, stabilitas. perilaku penguasa dan sendiri. Tidak. Politisi-politisi yang memainkan, yang mendapat masalah. Oke, silakan. Politisi yang mana? Politisi yang nyantol dengan Saya harus kasih kesempatan Pak Taufik sebentar. Pak Joni, Pak Taufik Ini silakan. Main nggak di situ? Agak Oke. miris sebetulnya melihat Bapak berdua ini. Kita ini masyarakat biasa, saya ini relawan Nusantara, saya tokoh. Saya rakyat juga. Iya, tapi kan juga sudah jadi politisi. Tapi gambaran demokrasi yang adanya terlalu sederhana. Gitu loh. Kita ini ingin demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang bisa mengajak masyarakat itu berpikir secara objektif. Bukan demokrasi. Apa yang Anda lihat terlalu sederhana dari pernyataan atau dari pendapat Bapak-Bapak ini? Menirunya contoh-contoh yang kurang baik. Kita Apa ingin yang sih? lebih baik gitu loh. Bahwa politisasi SARA itu yang terjadi di negara lain kan itu jangan dijadikan contoh. Tadi kan kalian mengatakan begitu, tapi Mas Taufik, Iya. Pak Plater bilang bahwa jangan kemudian mengungkapkan soal-soal ras dan lain sebagainya, ya kan? Saya tambahin ya. Kalau Ya, ada masalah kita- soal saya- gini, Pak Pilet. Begini, Sebentar. tadi Ada bukan. tenaga. Nih, Anda Pak Taufik, tadi Pak, sudah sebentar. melakukan sesuatu Sekarang yang ada gini, sifatnya Pak. itu menggiring. Saya menggiring memang mau menggiring supaya rakyat ngerti. Bukan. Kalau misalkan ada tenaga kerja Tiongkok datang berbondong-bondong ke sini, Coba rakyat ya, protes nah, mana? itu kan
Kok saya dibilang kita terus sektarian? Kok bukan nggak terbukti? tidak Rakyat itu tahu, Pak Taufik. Rakyat Ini 4 orang pintar yang ada di satu panggung ya seperti ini nih. Akal sudah Yang nggak masuk akal itu mana Mas Taufik? Yang nggak masuk akal itu apa? Iya, jutaan tenaga kerja itu kan isunya jutaan. Bukan, saya nggak ngomong jutaan. Iya, berbondong-bondong. Ya kalau itu masuk dengan cara yang legal. Ini ya kan legal dan melalui- ilegal. Kenapa? Kenapa orang di Jakarta? pekerja Indonesia juga di luar jumlahnya banyak. Gitu. Oke. Ini bisa memainkan opini, bisa di ini nggak? isu-isu dalam imajinasinya, dianggap bukan. itu sebagai realitas. Betul. Tidak. Bukan. Ini karangan Loh. cerita. Ini bahaya. Memberikan Memang cerita-cerita bahaya. yang cerita-cerita khayalan kepada masyarakat. Oh, nggak bahaya, kepada memang publik. bahaya Seolah kok betul. sekarang. Ini tidak betul. Untuk Nggak masyarakat bener. sampaikanlah Gantian dong, informasi. Mbak Ya, gantian ya Pak Joni ya, Betul. sebentar. Oke, silakan. Jadi ini bukan hayalan Pak Kalau Ferry? contoh, saya memberikan contoh tadi ada tenaga kerja Tiongkok masuk berbondong-bondong. Jumlahnya bisa kecil, banyak, sedang. Tapi sekarang ketika rakyat di Indonesia butuh lapangan pekerjaan, terus apa tuh nggak membuat masyarakat marah? Nah terus kemudian mau menyalurkan dalam instrumen demokrasi yang mana? Rakyat itu salurannya ada melalui partai, tapi itu kan nunggu 5 tahun yang akan datang saluran. Tapi mekanisme mereka protes, menyampaikan aspirasi dengan cara demonstrasi. Ya memang boleh demonstrasi. Diatur. Boleh demokrasi itu. Rakyat sekarang lebih ngerti dan ngerti karena itu lahir juga dalam era demokrasi di Indonesia. Mereka sekarang lebih melek, lebih ngerti, lebih sadar bahwa mereka kok pemimpinnya yang sekarang di dalam kekuasaan yang sistemnya udah katanya demokratis kok melahirkan ketidakadilan. Mereka merasa nggak adil dong. Saya butuh pekerjaan tapi kok presidennya malah bawa tenaga kerja dari Tiongkok. Ini Loh, Pak Ferry ini kan karena belum terlibat di dalam pemerintahan, dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Yang sebenarnya ini contoh, yang terjadi ini contoh. adalah kita membangun dengan keterbatasan yang kita miliki dan karena orang pengangguran banyak, keterbatasan yang mana Pak Pilet? Pak Piletnya anggota DPR. Semua kita punya kemampuan untuk leverage kepentingan kita di pasar internasional. Termasuk contoh. karena membawa investasi ke sini untuk kebutuhan kita. Sebentar, ada Arab Saudi, Arab Saudi datang. Tepuk tangan. Nih. Ini panggung 2 arah, Anda semua bebas berpendapat, tapi saya harus break sejenak. Usai jeda kita akan kembali lagi diskusi tetap di 2 arah pemirsa. Kita akan break sejenak dulu Pak Ferry. Tetap bersama kami pemirsa. Masih di 2 arah saudara, dan sebelumnya di segmen sebelumnya kita narasumber saya terlibat perdebatan seru tentang seberapa genting sebenarnya Indonesia ini berada di demokrasi yang sudah kebablasan. Saya akan tekankan lagi atau tarik ke pertanyaan, ketika sudah dalam kondisi demokrasi yang kebablasan, siapa sebenarnya yang memicu demokrasi itu sendiri menjadi kebablasan? Pak Joni bisa menjawab. Ya, yang memicu demokrasi kebablasan itu adalah ketidakpahaman politisi-politisi akan makna demokrasi Pancasila itu sendiri, sebagaimana awal tadi saya sampaikan. Ya, hanya untuk kepentingan pragmatis jangka pendek, menggunakan semua cara, termasuk mengadu dan membuat fragmentasi masyarakat. Nah, ini berbahaya. Ya, sama halnya demokrasi ini digunakan untuk suatu kebutuhan pragmatis yang mengorbankan tujuan dan cita-cita nasional. Ini yang Presiden ingatkan. Di samping itu, ya, Presiden juga mengingatkan ada bahaya fundamentalisme. Ya, ada bahaya radikalisme internasional. Bangsa ini butuh kekokohan dan kesatuannya. Presiden sebagai pemimpin negara di dalam melaksanakan tugas-tugasnya tentu harus mengingatkan kita. Presiden mempunyai banyak data. Kita menggunakan data-data di dalam khayalan-khayalan kita anggap sebagai fakta. Presiden tidak, data intelijen yang dipakai. Untuk apa ini semua? Untuk kepentingan presiden ansih? Tidak. Untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau ditanya ada enggak? Memang ada. Ada terorisme di mana-mana nih, gimana kita bilang tidak? Kemarin beberapa hari lalu baru aja terjadi di Bandung. Ya, itu berarti ada usaha-usaha di mana landasan-landasannya, prinsip-prinsip dasar kenegaraannya tidak sejalan dengan Pancasila. Ya, saya tertarik dengan yang Anda sebutkan bahwa politisi-politisi yang tidak paham dengan arti demokrasi. Ini artinya adalah mereka yang berada di luar kelompok pemerintah, maksudnya tidak. itu? Tidak.
politisi-politisi yang menggerakkan masyarakat dan memberikan informasi-informasi bias pada masyarakat dalam rangka memobilisasi masyarakat. Ya, Indonesia menganut paham kebebasan berpendapat dan itu harus tetap kita junjung dan kita jaga itu. Tetapi pendapat-pendapat yang berlebihan yang sudah melampaui batas-batas dari tujuan demokrasi itu sendiri, itu yang tidak boleh di Indonesia. Dan Presiden mengingatkan itu. Para politisi, pemimpin-pemimpin sekalian, ingat, kita berdemokrasi dengan batasannya keutuhan bangsa dan negara. Jangan tabrak itu. Oke, tepuk tangan buat Pak Jody Plate. Pak Dasir Jamil, pendapat Anda? Iya, sebenarnya kan kalau kita mau jujur, ya, kalau misalnya Pak Plate bilang tadi itu sebenarnya politisi-politisi yang bersama pemerintah yang berpeluang untuk melakukan itu sebenarnya, ya, karena mereka punya segalanya, ya, mereka punya segalanya. Jadi kan tadi Pak Plate nggak bilang siapa, ya kan, ketika ditanya apakah yang di luar pemerintah, Pak Plate juga tidak tegas menjawabnya, kan begitu. Kalau menurut saya justru Pak Plate, ya, dugaan saya justru politisi-politisi yang bersama, ya, bersama gerbong pemerintah yang punya potensi untuk melakukan itu karena mereka punya semuanya gitu loh. Secara implisit sebetulnya Pak Nasir tadi tahu tahu apa yang saya maksudkan. Ya. Tahu itu. Tapi dari sisi etika politik tentu tidak boleh kita menyampaikan pada masyarakat yang justru nanti berimplikasi pada mengadu domba masyarakat. Tidak. Tapi tahu. Enggak. Sekarang Anda kita tahu yang jujur dimaksud, aja ya. apa adanya. Jadi seperti misalnya Pak Presiden mengatakan demokrasi kebablasan, itu kan sebuah kejujuran, iya kan? Ya, saya juga ingin menyampaikan hal seperti itu, kejujuran begitu loh. karena Presiden melihat fakta banyak orang, saya tidak sebut politisi, banyak orang yang menggunakan kebebasan itu melampaui kebatasan yang wajar gitu loh. Artinya sebetulnya saya melihat pemerintah Jokowi ini pemerintah yang Melampaui kebatasan yang wajar itu apa? Hoax disebarkan, kemudian pemutarbalikan fakta. Yang memproduksi hoax siapa? Yang memproduksi hoax ya kan bisa tahu. Jadi gini, Begini, penguasa. orang menjawab itu. Anda punya fakta dari mana bahwa ada pemerintah justru yang menebarkan hoax? Bukan tidak bisa saya menjawab. Saya bisa menjawab itu. Bisa Benar. gantian nggak, Etika Mbak politik Denta? itu Boleh. tidak. Oke, silakan Pak Ferry. Jadi penguasa dengan kekuasaannya dia menguasai sumber daya yang sifatnya Itu otoritatif normatif itu. Itu normatif. maupun Itu normatif. penguasa yang menguasai sumber daya yang sifatnya alokatif, duit dan lain sebagainya. Dan itu Jadi normatif kekuasaan itu memang memiliki kecenderungan untuk begitu-begitu, untuk menggunakannya dengan cara itu. Rakyat, orang biasa itu punya keterbatasan untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya yang bisa dan banyak sekali contoh di banyak negara, sebuah pemerintahan yang demokratis sekalipun juga punya kecenderungan salah. Karena Pak Ferry, Anda pertanyaannya meragukan siapa? integritas pemerintahan Jokowi berarti? Loh bukan, siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya juga punya kecenderungan melakukan kesalahan. Pertanyaannya, demokrasinya itu harus memberi ruang kepada rakyat untuk mengkoreksi itu. Nah, sekarang rakyat melakukan koreksi karena dilatar belakangi dengan situasi ketidakadilan dan lain sebagainya. Jadi Justru boleh logika dong. terbalik yang dipakai ini Koreksi, logika terbalik. Mengapa Logika terbalik logikanya terus, terbalik? orang bilang Ya? itu. Karena justru presiden, itu. pemerintah justru berharap adanya stabilitas. Ya. Kalau pemerintah bilang ada instabilisasi di sini, ada destabilisasi politik, itu bukan datang dari pemerintah, dari pihak Koreksi dari masyarakat dan protes dari masyarakat menurut Pak Jody lewat wadah apa? pemerintah mengingatkan. Pemerintah kerja yang sangat berharap adanya stabilitas. Jadi Oke, kalau saya sederhanakan pernyataan Pak Ferry bahwa ini ada yang bikin segala macam. instabilitas itu Ahok kok. Kalau Ahoknya ini enggak, lagi memang menuduh. nggak ada. Nggak ada. Itu yang menciptakan instabilitas itu. Informasi dan cara berpolitik menginformasikan tuduhan-tuduhan dalam imajinasinya disebarkan kepada masyarakat, itulah hoax. Ya, Nah hari juga, ini tapi buktinya tidak ada boleh nih. juga. Ini Mbak produsen Denta. hoax. Ini boleh di ini Ini nggak? produsen Oke, hoax nih. oke. Tapi juga jangan menganggap bahwa orang yang melakukan protes, demonstrasi, unjuk rasa, Kalau itu tidak apalagi normal. jutaan Kalau orang, menuduh Ahok, itu dianggap kalau menuduh Ahok, itu dianggap keliru. sebagai gerakan yang cenderung akan melahirkan fragmentasi dan perpecahan. Nggak ada. enggak. Kalau Orang yang turun tanggal ujung 12, ya, Pak apapun, Ferry, kalau tinggal ujung dari apa? demonstrasi itu Nggak adalah ada kok. berpotensi Loh, memecah belah makanya, kelompok ini masyarakat sekarang seperti saya apa? mewakili suara oposisi. Oke. Yang dianggap bahaya menurut pemerintah itu, menurut saya, dalam kacamata saya melihat pemerintah presiden,
adalah Islam ini. Yang enggak lah, salah, ini bahaya sekali. Cenderung. Enggak, Anda keliru besar. Anda keliru besar. Apa maksudnya Pak Ferry? Tadi disampaikan oleh Pak Keliru Pilet. besar ngomong seperti itu. Pak Pilet tadi menyampaikan terorisme, bahaya terorisme, Radikalisme, radikalisme. Ngomong seperti itu Anda keliru besar. Ya sebentar, saya minta klarifikasi Pak Ferry. Maksudnya apa Pak Ferry? Maksudnya terorisme, Radikalisme, radikalisme, fundamentalisme. itu ada biasnya Presiden itu mengatakan itu. berlaku semua agama, Pak. Sekarang dalam konteks sekarang, menurut saya berhak mengatakan bahwa yang disebut bahaya yang sekarang Yang jelas-jelas bahaya itu manifest yang adalah tidak menginginkan ideologi Pancasila Nggak dan ada. ingin Siapa mengganti yang mau ideologi. menggantikan? Apa Nggak ada. itu? Itu yang terorisme itu. yang jelas-jelas itu ada yang adalah dimaksudkan presiden. sekarang bahaya yang manifest lebih kelihatan di depan mata adalah kekuasaan imperialisme dalam bentuk kapitalisme negara Tiongkok ke Indonesia. Bukan hanya orangnya, uangnya, dan lain sebagainya. Itu sekarang mulai kerasa. Jauh lebih manifest itu, lebih kelihatan itu dibandingkan dengan kekuatan munculnya radikalisme dan munculnya terorisme yang berasal dari agama. Ini Pak Nasir, Anda melihat hal yang sama? Anda melihat hal yang sama? Sebentar, sebentar. Keliru. Ini keliru. Itu harus dipahami dengan baik. Enggak keliru dong. Ini pendapat sama kerjasama perdagangan. Ini pendapat itu harus rakyat. dibangun. Oke, sebentar. Itu pendapatnya Pak Ferry. Itu bukan pendapat rakyat. Oke, ganti ya. Ya, sebentar Pak Joni. Bang Taufik, silakan. Sebentar Pak Ferry. Dengan Amerika terbuka semua kok. Lebih bahaya mana sekarang? Indonesia misalkan? negara non-alignment kan. Nggak ada masalah. Kita berdagang Nggak dan ada masalah. berpartner ekonomi dengan negara mana saja. Yang penting menguntungkan bangsa dan negara kita. Betul. Jangan Nggak menuduh boleh. satu negara, jangan Pak. Nggak boleh. Jangan rasial dalam hal ini, jangan. Nggak boleh. Jangan Spesifik saya karena menyebutkan ada satu bahaya negara, seperti itu rasialis. spesifik Bukan, Pak menyebutkan Pilet. satu negara Ini dan juga memfita komplis seolah negara itu ini jahat menurut terhadap saya, Indonesia. menurut itu saya keliru. contoh Hubungan Mbak Denta. antar Enggak, ini bahaya tidak sekali. begitu. Contoh Bahaya. istana, Harus contoh menjaga, pemerintah, contoh harus- partai-partai pendukung harus menjaga melabui Tahan dulu, rakyat. teman-teman. relasi antar bangsa. Oke, Itu. Pak Nasir. Contoh. Coba ya, saya ingin kasih kesempatan ke Pak Nasir Jamil. Silakan. Iya, jadi ya sebenarnya penjajahan itu kan juga bisa dalam bentuk apapun. Iya. Jadi tidak bisa lagi dengan model-model gaya lama. Ya, sekarang kan lewat dagang, lewat apapun dan sebagainya bisa menjajah ekonomi kita. Ya, dia menundukkan kita dengan cara-cara dia. Ya kan. Jadi tentu saja ini kan juga ketika mereka masuk kan mereka bukan masuk uang saja, ada masuk pengaruh dan lain sebagainya. Ya kan, sehingga Ideologi. kemudian dan ini berdampak ya terhadap situasi dan kondisi yang ada di dalam negeri. Jadi kita tidak kemudian memungkiri perdagangan ya bilateral dan lain sebagainya hubungan, dan itu sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara kita harus melakukan itu. Ya. Yang harus diantisipasi oleh penguasa ya bagaimana kemudian semua itu bisa menjaga kedaulatan kita Ya. menjaga kemandirian kita. Nah, Dan ini yang itu tidak ada dikerjakan gitu loh. oleh Presiden Itu yang belum hadir hari ini. Itu belum hadir menurut Belum Anda? hadir. Oke. Begitu. Persis. Nah, kalau kemudian itu hadir, kalau maka kita kerjasama tidak akan ekonomi, kemudian melihat lagi ada kerjasama radikalisme, ekonomi. fundamentalisme, terorisme. Jadi itu semua terjadi karena negara tidak hadir begitu loh. Belum dilakukan oleh pemerintah menurut Anda. Silakan Pak Taufik. Sebentar saya kasih kesempatan Kerjasama Pak Taufik. ekonomi, kerjasama dagang dianggap sebagai penjajahan bentuk baru. Pola apa lagi? Saya Hubungan tidak kita. katakan itu penjajahan Tadi bentuk baru. kan Pak Jamil Saya katakan Pak Nasir bilang itu penjajah. bahwa itu bisa saja Justru dalam bentuk-bentuk begini, lain gitu prinsip loh. hubungan dua negara, kepala negara berkunjung ke negara yang lain, itu kan menjalin hubungan kerjasama Mas Taufik supaya ini nggak saling bisa bedain antara diplomasi dengan bentuk imperialisme sebuah negara Gini, kepada ya. negara lain. Oke, Enggak, Pak. Jadi Anda terlalu inferior cara berpikirnya. hidup ini mempengaruhi atau dipengaruhi. Itu Iya, aja. betul. Kalau saya komunikasi saya berusaha mempengaruhi atau saya dipengaruhi. Iya, Begitu juga betul. hubungan antar negara. Betul, Dia tapi berusaha juga mempengaruhi kita tidak boleh dengan sumber inferior. daya alamnya dia berusaha Kita mempengaruhi. tidak boleh inferior. Kita tidak boleh inferior. Bahwa kalau ada Jadi- orang lain datang kepada kita tuh terpengaruh gitu loh. Kita juga mempengaruhi mereka gitu loh. Oke, silakan Pak Yudi. Mempengaruhi dari mana? Dari Hong Kong. Di dalam relasi antar bangsa, khususnya kerjasama ekonomi, tadi Pak Nasir bilang ini kita bisa dijajah. Iya, kita bisa dijajah dan kita juga bisa menjajah. Disitulah leverage
disitulah negosiasi perekonomian antar bangsa. Ya, disitulah perlu ditunjukkan keunggulan-keunggulan negosiasi kita, dan itu sedang dilakukan oleh Presiden. Ya, pada saat di mana ekonomi secara global ya terjadi perlambatan, pada saat di mana ketersediaan pembiayaan internasional yang terbatas, pada saat di mana negara ini mendapat tekanan penerimaan fiskal, kita membutuhkan belanja negara untuk perbaikan perekonomian kita, untuk perbaikan infrastruktur kita. Jadi tidak benar kalau pemerintah belum hadir di tengah ancaman itu. Langkah di dalam apa? Relasi perekonomian dan perdagangan internasional, termasuk dengan negara Tiongkok, dengan negara Jepang, negara Korea, negara Uni Eropa, negara Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh Presiden, itu tugas Presiden. Nah, pada saat Presiden sedang melaksanakan itu, dibutuhkan satu syarat. Seperti misalnya untuk investasi, ya dibutuhkan syarat. Apa syaratnya? Salah satu syarat penting adalah stabilitas politik. Nah, di sini dituntut termasuk kepada partai-partai yang menyebut dalam tanda petik oposisi, yuk sekarang bekerja untuk kepentingan negara apa tidak? Pada saat di mana kepentingan negara itu ditantang, semua kepentingan kelompok, kepentingan golongan kita nomor 2 kan. Yang Anda lihat partai oposisi sekarang ini sudah bekerja untuk kepentingan negara, kepentingan kelompok ya sudah tidak lagi berada di dalam titik simpul kepentingan nasional. Itu sesat Nah lagi. ini harus diklarifikasi Pak Ferry dan Pak Nasir Jamil usai jeda ya. Diklarifikasi usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa di Dua Arah. Masih di Dua Arah pemirsa, dan untuk menambah ramai diskusi malam hari ini kami juga tadi mengumpulkan pendapat dari masyarakat melalui sosial media. Kita lihat sama-sama. Dari Angkinal, ketika pemangku kebijakan dipercaya oleh masyarakat tidak akan ada demokrasi kebablasan. Selanjutnya, dari Adiatma Wicaksono, saya sependapat karena demokrasi belakangan ini semakin ke arah yang tidak baik seperti menghina, memfitnah, dan bukan membangun. Betul itu. Selanjutnya, menurut saya itu karena adanya kontestasi pilkada yang terjadi di Jakarta sehingga seolah demokrasi sudah kebablasan. Bisa juga karena Ahok event. Betul juga itu. Jadi bahkan masyarakat pun melalui sosial media punya pendapat yang kurang lebih sama bahwa kondisinya saat ini memang demokrasi kita sudah sedikit kebablasan. Sebagai penutup Dua Arah malam hari ini, saya akan minta masing-masing narasumber saya untuk menyampaikan apa kemudian yang harus dilakukan untuk kita bisa menjaga demokrasi agar lebih baik, beradab, dan tentu saja beretika. Silakan Pak Joni. Ya, kita sekarang harus kembali kepada demokrasi Pancasila yang hakiki. Ya, demokrasi Pancasila yang hakiki yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk kepentingan keseluruhan komponen bangsa. Saat ini Indonesia sedang membangun di suatu situasi hegemoni ekonomi dunia yang tidak bagus. Ya, disitulah kita butuhkan soliditas nasional kita. Pada saat dimana untuk kepentingan negara, marilah kepada seluruh komponen bangsa, apakah itu yang bersama pemerintah, ya, ataupun yang tidak bersama pemerintah, untuk kita perjumpakan. Ya, kepentingan kelompok kita masing-masing dengan kepentingan nasional kita. Kepentingan nasional harus berhasil sebagaimana amanat konstitusi kita di alinea keempat. Ya, itu harus kita pegang, dan Indonesia ini, presiden kita dan seluruh jajaran pemerintahan termasuk pemerintahan tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota bekerja untuk mensukseskan tujuan nasional kita. Mari kita bangun stabilitas nasional kita, mari kita dukung Presiden untuk membangun Indonesia demi kita semua, seluruh warga bangsa. Terima kasih Pak Joni. Pak Ferry. Sebagai partai di luar pemerintahan, saya mau mengatakan bahwa Pak Prabowo Subianto sudah memberikan teladan yang baik, melakukan hubungan yang baik, harmonis dengan Presiden Joko Widodo. Partai Gerindra dan Partai PKS sebagai partai di luar pemerintahan mendukung apa yang dianggap baik yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi sebagai orang politik, kita berhak dan wajib untuk selalu mengkritik, mengkoreksi ketika kekuasaan di dalam sistem demokrasi kita itu juga kebablasan. Nah, tugas kita semua mengajak masyarakat juga untuk tetap berani melakukan kritik, kita tetap harus menggalang kekuatan supaya ada perimbangan dan ada keadilan. Tidak akan ada satu stabilitas di dalam demokrasi kalau di bawah atau dilandasi oleh ketidakadilan sosial. Dan kritik terhadap pemerintah itu bagian dari demokrasi ya, Pak Ferry? Bagian dari demokrasi. Baik. Pak Taufik, silakan. Jadi
demokrasi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua komponen bangsa untuk mendidik masyarakat, menciptakan demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang penuh dengan kesantunan dan keadaban, bukan demokrasi yang diisi oleh para demagog dengan demagogi, dengan kode-kode sara yang dipermainkan. Saya ingin melihat Indonesia ini menjadi bangsa yang betul-betul dilihat oleh negara lain sebagai bangsa yang bermartabat, bangsa yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai keragaman, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai keadaban. Itu yang saya inginkan. Maka dalam hal ini saya mengajak masyarakat soal pilkada, soal pilpres itu harus mampu berpikir rasional. Memilih calon gubernur atau presiden itu pertimbangannya itu adalah objektivitas dan rasional. Sederhananya, pilihlah gubernur atau presiden yang betul-betul anti korupsi dan punya komitmen kuat untuk menciptakan keadilan sosial. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Pak Nasir Jamil terakhir. Ya, kita sudah memilih demokrasi ya. Dan demokrasi ini harus kita pelihara. Jadi kalau kemudian Presiden mengatakan demokrasi kebablasan, maka rakyat menunggu agar demokrasi ini tidak kebablasan. Jadi aksi cepat Presiden itu ditunggu sebenarnya. Kalau tadi Pak Plate mengatakan bahwa demokrasi Pancasila, salah satu sila dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu jangan kemudian ada pejabat publik yang masuk ke ranah agama orang, ya, mengobok-obok, ya, yang sebenarnya itu bukan ranah dia, bukan kapasitas dia, sehingga menimbulkan polemik, menimbulkan guncangan-guncangan sosial dalam kehidupan masyarakat, sehingga kemudian ini berdampak besar dalam perpolitikan kita. Nah, karena itu memang stabilitas itu siapapun harus kita jaga. Nah, stabilitas itu tergantung dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Jangan sampai kemudian penegakan hukum itu melindungi kekuasaan. Nah, itu yang diharapkan oleh rakyat. Karena itu saya pikir memang demokrasi ini harus kita jaga, ya. Dan kemudian kita juga prihatin kalau kemudian Presiden mengatakan bahwa demokrasi itu kebablasan. Karena itu butuh ya resep yang ampuh ya untuk menjawab agar kemudian demokrasi tidak kebablasan. Dan kita juga akan miris kemudian ketika orang mengatakan kok Presiden sepertinya bukan seperti Presiden kalau tidak melakukan aksi-aksi. Kalau Presiden tidak menjawab ini dengan cepat, maka nanti orang akan mengatakan jangan-jangan Presiden kita sudah berubah menjadi pengamat politik. Oke, terima kasih Pak Nasir Jamil. Ya, terima kasih juga para narasumber saya, Pak Taufik, Pak Jody, Pak Ferry, dan juga Pak Nasir Jamil. Dan pemirsa, kalau mendiskusikan demokrasi tentu tidak akan mungkin selesai hanya dalam 1 jam 2 arah. Tapi yang pasti 4 narasumber saya dan juga mungkin Anda pemirsa dimanapun Anda berada sepakat bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia bisa menjaga demokrasi kita, memperjuangkan demokrasi kita menjadi lebih dewasa. Saya Denta Mirakusuma undur diri, sampai jumpa minggu depan.